pelaksanaan aksi nyata Modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya calon guru penggerak angkatan 7. Tak lupa salawat beserta salam terlimpahnya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kata Allah yang telah membawa kita semua dari dunia gelap kita menjadi dunia yang terang seperti sekarang ini. Dan semoga kita senantiasa menjadi umat yang bertakwa sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu guru, staf TU, komite dan anak-anak sekalian yang saya sayangi, dan juga khusus untuk CDP yang hormati. Jadi pada hari ini mereka berdua akan menyampaikan yang pertama, ini CDP yang pertama Ibu Prihatin Kusumawati SPDI, yang kedua Ibu Eni Marlini SPD. Mereka akan menyampaikan 7 aset yang ada di sekolah. 7 aset itu yang pertama di sini, yang pertama aset manusia, ya. Yang kedua syarat keseluruhan untuk 7 aset yang harus ada di sekolah. Di sini akan Ibu uraikan sedikit. Yang pertama itu 7 aset yang harus ada di sekolah secara keseluruhan sebagai syarat itu ada 7. Yang pertama modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal lingkungan atau alam, modal fisik dan modal finansial. Di sini keseluruhan itu harus dilaksanakan, harus ada ya untuk satuan pendidikan yang ada di sekolah masing-masing. Nah, sedangkan modal manusianya di sini ada kepala sekolah, guru dengan kualifikasi pendidikan S1 sesuai dengan bidangnya, pegawai atau TU, penjaga sekolah, komite, wali murid dan murid. Ya, alhamdulillah syukur di sini ketujuh itu ya, sebagai modal itu sudah hadir pada hari ini ya untuk mengikuti kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini, yaitu aksi nyata Modul 3.2. Yang pertama akan menyampaikan materi, mungkin nanti langsung Ibu Eni Marlini SPD ya sebagai CDP maupun IPS. Nah, di sini Ibu sebagai kepala sekolah yang seluruh warga sekolah mendukung kegiatan tersebut. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini, kegiatan kita pada ini bisa berjalan dengan baik dan nantinya bisa kita realisasikan ke depannya untuk lebih baik lagi. Ya, Ibu tetap semangat ya, seluruh dewan guru, staf guru dan siswa beserta pimpinan kepada ini ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan pada hari ini mungkin akan menjadi amal kepada kita ya, masih akan datang atau tidak. Mungkin itu saja sebagai sambutan dari saya sebagai Kepala SPPD Gunung Jelahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya mungkin akan ada sambutan dari komite SPPD Gunung Jelahan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada kita semua. Saya selaku ketua komite di SMP Negeri 7 Lahat ini sangat mendukung sekali dengan adanya program-program guru penggerak. Dengan program ini mungkin sekolah akan memanfaatkan 7 aset yang ada di sekolah. Dengan adanya program ini kita mengharapkan kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar kita di sekolah akan lebih baik dan akan menciptakan siswa-siswi yang lebih baik, yang beriman, berilmu dan berakhlak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan selaku ketua komite. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Titi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Komite juga yang sudah memberikan sambutannya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian maupun anak didik sekalian, hari ini
data pada modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Adapun tujuan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian sekolah sebagai ekosistem. Ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik atau unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Jadi di sini dalam suatu ekosistem sekolah ada dua faktor. Yang pertama biotik, faktor hidup. Yang kedua faktor abiotik, faktor terhidup. Biotik di sini misalnya saja kepala sekolah, guru, murid, wali murid, komite, penjaga sekolah dan lain sebagainya. Sedangkan faktor abiotik di sini benda tak hidup, misalnya gedung. Gedung sekolah yang dimaksud bisa ruang kelas, kemudian juga ruang labor, ruang perpustakaan yang digunakan untuk pembelajaran bagi murid. Dan kedua faktor ini harus saling keterkaitan. Ya, bisa kita ibaratkan ada yang gedung sekolah kalau tanpa murid juga tidak bisa berjalan dengan. Kemudian di sini ada dua pendekatan. Yang pertama pendekatan berbasis kekurangan atau masalah dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Di sini ada perbedaan antara kedua pendekatan itu. Kalau pendekatan berbasis masalah, kita akan fokus pada masalah dan isu. Kemudian kita hanya berputar pada masalah utama. Kemudian juga mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Selain itu fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Kemudian merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah dan mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Artinya di sini ketika kita melakukan pendekatan berbasis masalah, maka itu tidak akan mendukung kemajuan sekolah karena kita hanya berfokus pada masalah yang ada. Sementara ketika kita menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, maka kita akan berfokus pada aset atau kekuatan yang ada yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian kita akan membayangkan masa depan. Selanjutnya berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Selanjutnya mengorganisasi kompetensi dan sumber daya atau aset dan kekuatan. Selanjutnya merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan dan melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Tentunya pendekatan berdasarkan atau berbasis aset dan kekuatan ini sangat penting untuk kita terapkan. Karena dengan melandaskan pada aset atau kekuatan yang dimiliki oleh di sekolah, maka mudah-mudahan kebutuhan sekolah akan bisa dipenuhi dengan memanfaatkan seluruh aset yang ada yang dimiliki oleh sekolah itu sendiri. Selanjutnya di sini ada pemetaan 7 modal aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki SMP Negeri 7 Lahat. Yang pertama, kami akan memetakan 7 modal yang dimiliki oleh sekolah. Nanti sebetulnya memang kami sudah koordinasi dengan kepala sekolah. Yang pertama modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal politik, yang keempat modal agama dan budaya, yang kelima modal lingkungan alam, yang keenam modal fisik, yang ketujuh modal finansial atau keuangan. Yang pertama modal manusia. Yang kita miliki di SMP Negeri 7 Lahat, yang pertama itu kepala sekolah. Yang kedua guru dengan kualifikasi pendidikan S1 sesuai dengan bidangnya. Yang itu dari data dan poli. Kemudian yang ketiga pegawai TU, yang keempat penjaga sekolah, yang kelima komite, 6 wali murid, yang ketujuh murid. Adapun strategi pemanfaatannya, yang pertama kepala sekolah yang memiliki dedikasi yang tinggi, bersemangat dan mendukung guru dalam pengembangan diri serta melakukan supervisi secara berkala. Kemudian guru yang profesional yang memiliki semangat yang tinggi yang latar belakang pendidikannya S1
yang sudah linear sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang ketiga, pegawai dan tenaga kependidikan mulai dari lulusan SMA sampai S1. Yang keempat, murid yang kemudian diarahkan semangat belajar dan aktif dalam kegiatan. Dan yang kelima, komite dan wali murid yang mendukung program kegiatan sekolah. Yang kedua, modal sosial. Modal sosial di sini sudah kami petakan ada 4. Yang pertama, warga sekolah yang menjunjung tinggi kekeluargaan dan kekompakan. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan puskesmas setempat berkaitan dengan sosialisasi tentang kesehatan. Yang ketiga, komite dan masyarakat yang mendukung program-program sekolah dan selalu aktif hadir dalam rapat di sekolah. Yang keempat, hubungan guru dengan orang tua, murid yang terjalin baik dalam mendukung pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, modal politik yang dimiliki oleh SMP Negeri 7 Lahat. Yang pertama, bantuan beasiswa PIP bagi murid ya dari anggota Dewan ya. Dari dinas pendidikan. Ya, itu bantuan dari pusat itu dilakukan untuk siswa yang kurang mampu. Yang kedua, ya program bisa. Yang kedua, ada MOU dengan puskesmas berkaitan dengan penyuluhan kesehatan secara berkala. Dan ini biasanya datang para puskesmas rajin ke sekolah kita untuk melakukan penyuluhan kesehatan. Yang ketiga, MOU atau kerjasama dengan DPRD berkaitan dengan dana aspirasi untuk pembangunan program sekolah. Yang keempat, perbankan. Artinya di sini kita juga menjalin kerjasama dengan perbankan terkait dengan tabungan pelajar. Selanjutnya, modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya itu yang dilakukan yang sudah dimiliki oleh SMP Negeri 7 Lahat. Yang pertama itu kegiatan pembiasaan pembacaan surat pendek setiap pagi sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, kita juga melakukan perayaan hari besar agama seperti peringatan Maulid Nabi dan peringatan Isra Mi'raj. Yang ketiga, kita juga mengadakan kegiatan ekstrakurikuler seni seperti seni musik, tari, dan teater. Dan ini akan mulai kita laksanakan. Dan yang keempat, kita sudah mulai mengikuti pentas seni daerah untuk melestarikan seni daerah atau SLS2N. Kemudian modal fisik. Modal fisik yang dimiliki oleh SMP Negeri 7 Lahat. Yang pertama, kita ada ruang guru. Yang kedua, ruang kelas yang sesuai standar. Yang ketiga, ruang perpustakaan. Yang keempat, halaman sekolah. Yang kelima, ruang laboratorium IPA dan komputer. 6, ruang OSIS. Yang ketujuh, ruang UKS. Yang kedelapan, kita juga memiliki alat peraga dan media pembelajaran. Yang kesembilan, toilet guru dan siswa yang layak. Dan itu modal fisik ini bisa kita jadikan sebagai sumber belajar, ya, membantu dalam pembelajaran di kelas. Selanjutnya, modal lingkungan alam. Sekolah kita memiliki udara yang bersih dan sejuk. Kemudian kita juga memiliki air tanah yang tidak tercemar dan pepohonan yang asli. Yang ketiga, lingkungan yang aman. Dan yang keempat, lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. Karena sekolah kita berdekatan dengan TK, SD, dan balai desa dengan pasar setempat. Selanjutnya, modal finansial. Modal finansial yang kita peroleh dari SMP 8 ini bisa kita dapat dari dana BOS, bisa untuk BOSNAS dan BOSDA yang digunakan untuk biaya operasional sekolah, termasuk pembiayaan gaji bagi honor dan kredit. Selanjutnya ada DAP, dana alokasi khusus yang digunakan untuk pembangunan fisik sekolah. Yang ketiga, dana aspirasi yang digunakan untuk pembangunan program sekolah. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin itu pemaparan aksi nyata dari kami calon guru penggerak mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Itu kami selaku calon guru penggerak memohon kalau pemerintah jika ada tumbang sarannya untuk kemajuan sekolah kita disampaikan. Karena silakan. Saya sedikit hanya ingin menambahkan untuk yang modal fisik tadi, mungkin baiknya ada
musola yang bisa digunakan gunakan untuk siswa bisa. membaca Quran dan sholat ketika sebelum pulang itu. Kemudian ada Apotek hidup kalau bisa itu kan kita ada pekarangan mungkin bisa dimanfaatkan untuk ditanami apotek hidup yang bisa digunakan untuk pemanfaatan untuk pembelajaran siswa yang berpihak kepada siswa. Mungkin itu saja Bu Heni, sedikit penambahan masukan. Yang saya ucapkan terima kasih atas masukan dari Bu Erna. Nanti kita akan disampaikan Bu ya dari pihak sekolah. Nanti kita akan mulai untuk membangun musola ya Bu. Ya, ada rencana kedepannya untuk pembangunan ruang musola untuk tempat ibadah bagi seluruh warga sekolah. Kemudian juga untuk halaman sekolah nanti akan kita gunakan. Memang tadinya kita sudah ada, nanti akan kita kembangkan lagi. Terutama untuk tanaman pangan, tanaman apotek hidup. Yang artinya itu akan menjadi sumber belajar bagi murid kita di sekolah. Selain itu ada lagi Bapak Ibu yang ingin berikan masukan, sumbang saran. Jika tidak ada, saya ucapkan banyak terima kasih. Kami juga selaku guru penggerak itu akan berusaha untuk selalu memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah kita dengan tentunya menerapkan pendekatan berbasis kekuatan. Karena pada dasarnya di sekolah kita masih banyak sekali aset-aset yang dimiliki yang belum kita gunakan secara maksimal. Untuk itu kedepannya semoga apa yang kita miliki di sekolah ini bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk menggali potensi yang ada pada diri kita sendiri maupun diri seluruh warga sekolah, tentunya untuk tujuan keberpihakan pada murid. Yang akhirnya pembelajaran ini akan ditujukan pada murid secara optimal. Mungkin saja pemaparan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.